Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 3 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji Tuhan atas kasih dan perkenan-Nya, sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita hingga saat ini. Kita percaya bahwa sepanjang hari ini adalah hari yang Tuhan karuniakan. Karena itu mari kita awali hari ini dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, marilah kita menyatu dalam doa untuk menerima firman di pagi ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau karuniakan. Kami hendak membaca firman-Mu Tuhan, sebagaimana yang telah tersedia di hadapan kami melalui 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 17. Ya Roh Kudus, berkenanlah Engkau menuntunkan agar kami bukan hanya mendengar, tetapi juga mengerti dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Buat hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap menerima benih firman, sehingga firman-Mu bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Pada suatu hari, Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian ia berkata kepada Gehazi, hambanya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Gehazi pun memanggilnya. Lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami. Apakah yang dapat kubuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku tinggal di antara kaumku." Kemudian Elisa berkata, "Apakah yang dapat dibuat baginya?" Jawab Gehazi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Kata Elisa, "Panggillah dia." Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hambamu ini." Perempuan itu pun mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu. Pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Kuasanya melampaui yang dapat dipikirkan. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, ada penggalan sebuah lirik lagu rohani. Demikian, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu." Ungkapan ini dengan jelas mengatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut pandangan manusia itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Ada seorang perempuan kaya yang baik hati di Sunem. Setiap kali Elisa lewat,
ia selalu mendesaknya untuk makan di rumahnya. Ia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Ia menyiapkan sebuah ruangan untuk Elisa beristirahat kalau ia datang. Kebaikan hatinya begitu dirasakan oleh Elisa. Ia meminta perempuan itu untuk menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh Elisa untuknya. Gehazi, bujang Elisa, tahu bahwa perempuan itu belum memiliki anak dan suaminya sudah tua. Elisa meyakinkan perempuan itu bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia tidak percaya pada perkataan abdi Allah itu, sebab mustahil baginya untuk bisa memiliki seorang anak di tengah keadaan suaminya yang sudah tua. Tapi pada akhirnya perkataan Elisa menjadi kenyataan. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia sanggup dilakukan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dapat diselami dengan pikiran manusia yang terbatas. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya melampaui yang dapat kita pikirkan. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Namun Allah dalam Kristus Yesus mampu mengalahkan kuasa dosa dengan pengorbanan di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Sungguh kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu serahkanlah seluruh kehidupan kita kepadanya. Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Amin. Kita satukan hati menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, Bapa yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kuasa-Mu melampaui yang dapat kami pikirkan. Ya Roh Kudus, tuntun kami. Senantiasa Engkau memberikan kami hikmat, agar kami tetap berada dalam keyakinan kami, bahwa kuasa Allah sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, dengan itulah kami datang membawa doa kami, membawa pergumulan dan kebutuhan saudara-saudara kami di hadapan. Berdoa bagi yang sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan kekuatan. Berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Berdoa bagi yang sedang berjuang dalam berbagai hal, dalam gumul-gumul, baik itu melalui ekonomi ataupun pendidikan, masalah hukum, dan lain-lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa, mohon ya Bapa, Engkau tetap memberikan kami hikmat. Kami berdoa untuk yang menantikan janji-Mu digenapi dalam hidupnya. Kiranya iman yang mereka miliki menguatkan mereka seperti seorang perempuan Sunem yang tetap setia melayani meski belum melihat jawabannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para hamba-hamba-Mu, kawan sekerja-Mu yang senantiasa memberikan diri dalam pelayanan, yakni para hamba-hamba Tuhan, pendeta, para diaken, para penatua, bahkan pengurus organisasi intragerejawi. Dalam kasih Tuhan, kami tetap diberikan semangat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan kerajaan Allah di tempat pelayanan kami, yakni damai dan sejahtera yang akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan di tengah-tengah persekutuan kami dan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kami tahu semuanya akan kami jalani dengan pengharapan yang besar, bahwa Tuhan memampukan kami untuk menyatakan yang terbaik di hadapan-Mu, kualitas dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga kami.
semua pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi anggota jemaat-Mu Tuhan, semua usaha yang Tuhan berikan, kiranya semuanya tertata dengan baik, terkelola dengan baik, sehingga kesempatan untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami bahwa Tuhan ada menyertai kami senantiasa nyata. Kami tahu Engkau adalah Allah kami yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Kami serahkan semua pengharapan kami ini kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, keyakinan kita bahwa hari ini kita akan melangkah dengan iman bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh melampaui apa yang ada dalam pikiran kita. Karena itu tetaplah setia, tetaplah percaya, dan biarkan Dia bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.